Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IMTV, hadir kembali di podcast Nyaman, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Oke, kali ini saya Heni Mutalib akan menemani Sobat pada episode Nyaman kembali. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap mendapatkan info terupdate dari kampus tercinta. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan mengobrol santai dan mendalam dengan tamu yang istimewa yang tentunya akan membawa banyak insight dan inspirasi untuk Sobat semua. Kali ini kita akan ngobrol bersama alumni Hukum Tata Negara yang kali ini sedang menjalani masa magang sebagai advokat. Kita akan bahas nih bagaimana kiat-kiat menjadi advokat, lalu apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana prosedurnya. Dan kita akan kupas tuntas pada episode Nyaman kali ini. Makanya untuk Sobat, tetap tonton video kali ini untuk mendapatkan ilmu bareng bersama kakak advokat kali ini. Nah, tentu kita semua penasaran kan dengan sosok hebat yang telah hadir di tengah kita hari ini gitu. Jadi kami persilakan kepada our special guest star untuk memperkenalkan diri kepada Sobat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koimudin. Saya sekarang sedang menempuh magang advokat yang dilaksanakan oleh APSI Jawa Timur, seperti itu. Oke, jadi Kak Koimudin ini merupakan salah satu alumni Hukum Tata Negara yang saat ini sedang menjalani magang sebagai advokat ya Kak, betul Kak? Betul. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di studio IMTV dan terima kasih sudah bergabung di podcast Nyaman ya Kak Koimudin ya. Oke Sobat, kali ini akan menjadi perbincangan yang sangat seru sekali tentunya. Tapi sebelum kita masuk nih ke topik tentang magang, boleh nggak diceritain sedikit kenapa dulunya kakak ini memilih Fakultas Syariah terlebih jurusan Hukum Tata Negara? Oke, sebetulnya ya dulu pas waktu selesai SMA, saya dulu nggak mau kuliah gitu kan. Saya mau jadi TKI aja di Arab Saudi bareng abang saya gitu kan. Cuman sama ibu saya, kamu kuliah aja gitu. Nah pas waktu kuliah, saya bingung dulu. Ini mau milih apa ya? Mau milih bahasa Arab takut nggak tahu, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Apalagi teman saya ini bilang, katanya kalau masuk di perguruan tinggi negeri itu sulit katanya. Sulit, ya. Waduh, ini saya mau masuk apa gitu kan. Akhirnya waktu itu ada prodi baru nih ya. Jadi prodi Hukum Tata Negara ini baru, ya udah kata teman saya, kamu masuk di situ aja. Kan ini lagi nggak ada ya. Siapa tahu kan nanti cepat lah gitu masuknya gitu, bisa diterima gitu dengan gampang. Ya udah saya daftar di Hukum Tata Negara. Dan alhamdulillah ternyata pelajaran yang ada di Hukum Tata Negara itu adalah pelajaran yang saya senangi. Yaitu ya mempelajari tentang lembaga negara, konstitusi dan sebagainya. Jadi perjalanan itu berawal dari tidak sengaja sebetulnya. Akhirnya dipertemukan dengan prodi yang memang saya sangat senang sekali gitu. Berarti Kak Koimudin ini merupakan bisa dibilang angkatan pertama di Hukum Tata Negara, lulusan pertama gitu ya. Iya. Dan berawal dari awalnya nggak suka, terus ternyata tiba-tiba kok ternyata merasa cocok gitu ya. Nah, sekarang kan kakak ini sedang menjalani masa magang sebagai advokat nih. Boleh nih sharing-sharing kepada Sobat untuk kiat-kiat masuk advokat itu apa saja sih Kak? Kan tentunya apa yang harus dipersiapkan sebagai bekal awal gitu. Iya. Sebetulnya untuk masuk advokat itu gampang. Tapi gampangnya itu pertama ya memang harus pendidikannya berlabel hukum. Pendidikan hukum, entah itu hukum secara universal ataupun hukum Islam. Ataupun sarjana syariah juga bisa masuk gitu. Selain itu kayak pendidikan agama Islam itu tidak bisa karena memang tidak ada berlatar hukumnya dasarnya ya Kak ya? Nggak ada hukumnya gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu
mendaftarkan diri. Di mana ya? Di tempat organisasi advokat, kan banyak itu di Indonesia itu organisasi advokat, diantaranya ada APSI, ada Pradi, ada Ferrari dan sebagainya gitu. Kalau untuk dari Kak Koimudin ini, kan tadi banyak organisasi nih untuk mendaftar sebagai advokat. Kalau kakak sendiri itu bergabung di organisasi yang mana atau mendaftar di organisasi yang mana gitu? Di APSI. Oh, di APSI. Lalu nih Kak, kan tadi yang penting dasar pertamanya itu adalah hukum, memiliki gelar hukum. Gelar hukum. Lalu ada nggak perbedaan yang signifikan nih antara teori yang dipelajari selama perkuliahan itu di hukum tata negara ataupun secara generalnya hukum dengan praktik di dunia kerja gitu kan sekarang sedang menjalani magang gitu. Dalam ilmu hukum sendiri tentunya teori dan praktik itu beda. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang seorang praktisi akan mencari teori yang lain dan dalil-dalil yang lain untuk mempertahankan argumentasi hukumnya itu. Jadi istilahnya kata Prof. Ede itu, law is the art of interpretation katanya. Jadi memang kalau di praktik itu kita menggunakan argumentasi gitu kan. Jadi kalau misalkan di teori itu kita belajar secara akademis gitu kan. Tapi kalau di praktek itu tentunya berbeda. Kayak tadi yang saya sampaikan, tentunya akan mencari dalil-dalil yang lain untuk mempertahankan argumentasinya. Saya ini ya mau cerita. Oh boleh nih Kak. Ya. Jadi pada tahun-tahun kemarin ini ya, pada masa COVID-19 itu, di salah satu daerah itu menunda pelaksanaan pilkades hingga beberapa tahun gitu ya. Kata pihak satunya ini yang tidak pro gitu kan. Ini kan berbicara tentang perbedaan argumentasi. Iya benar sekali. Yang tidak pro mengatakan wah ini melanggar penyelenggaraan negara ini. Iya, dikiranya monopoli kekuasaan. Ini melanggar penyelenggaraan negara ini. Tidak boleh itu peraturan yang di bawah melawan peraturan yang di atasnya. Di atas, iya. Ini asasnya mana gitu? Asasnya ya lex superior derajat, lex inferior. Bahwasanya peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Oh, yang satunya bilangnya begini. Oh tidak, KM ini sesuai dengan asas salus populi suprema lex, bahwasanya keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi gitu. Ini kan sebuah dua argumentasi kan. Ini kan dua argumentasi gitu kan yang diperdebatkan. Kata satunya ini benar, kata satunya ini tidak benar gitu. Dan di antara dua pihak tersebut memiliki argumentasi juga gitu kan. Dua kubu saling-saling mempertahankan argumennya ya Kak ya. Ini kan kalau di teori itu ya seperti itu. Jadi beda kalau berbicara di praktik maksudnya. Jadi beda antara teori dan praktik lah. Oke, lalu untuk prosedurnya sendiri nih Kak, bagaimana prosedur magang di advokat itu? Apakah prosedurnya ini termasuk pada golongan yang menurut Kakak gampang atau ini nih medium atau bahkan bisa dibilang sangat sulit sekali untuk prosedur magang sebagai advokat ini? Sebetulnya gampang dan sulitnya itu tergantung kita. Gitu kan. Sulit ya kalau kita nggak mau belajar gitu. Gampang ya kalau kita mau belajar. Sebetulnya tergantung kita antara sulit dan enggaknya gitu. Berarti untuk prosedurnya sendiri balik kepada diri kita masing-masing. Kalau kita mau berusaha itu akan terasa gampang mungkin ya. Lalu nih kan untuk menjalani masa magang ini tentunya kan akan ada semacam masa pelatihan atau masa pendidikan nih. Kalau dalam masa magang sebagai advokat itu berapa hari dalam menjalani masa pendidikan sebagai internship advokat gitu Kak? Iya. Saya dulu waktu mendaftar ya di APSI itu kan bertahap ya. Menjadi advokat itu kan bertahap, mulai dari pendidikan, setelah itu ujian, saya itu magang, dan kemudian disumpah minimal di 25 tahun. Ya. Jadi saya pendidikan itu selama 1 minggu. 1 minggu, setelah itu nunggu beberapa bulan, saya ujian. Dan alhamdulillah kemarin sudah selesai ujian dan sekarang lagi magang ya. Jadi magangnya itu kita ikut kayak pengacara, kadang juga di Posbakum gitu melayani masyarakat yang butuh bantuan hukum lah, kira-kira seperti itu. Oke.
dalam masa pendidikan selama 1 minggu yang sudah kakak Tat sebutkan tadi, tentu dalam masa pendidikan itu pasti akan ada sesi forum diskusi nih di setiap masa pendidikan, mau itu magang ataupun kalau sedang masa dalam kuliah disebut sebagai mahasiswa baru kan biasanya ada masa-masa PBAK gitu. Iya. Tentunya kan pasti ada sesi forum diskusi nih Kak. Nah, apa saja nih yang disampaikan dalam forum diskusi selama masa pendidikan sebagai peserta magang advokat gitu? Saya pas waktu ikut pendidikan itu sebetulnya bahagia ya. Bahagianya kenapa? Karena memang di pendidikan itu bagi saya banyak sekali ilmu-ilmu baru. Gitu kan. Di antaranya, saya kan memang anggaplah bisa dikatakan di basic hukum tata negara, mempelajari tentang konstitusi, lembaga negara dan sebagainya. Ternyata di APSI itu kita juga dipelajari yang berkaitan dengan syariah. Kayak misalkan nih cerai, apalagi itu ya, waris gitu kan. Ini bagi saya ilmu baru. Kolaborasi antara pengetahuan ilmu hukum tata negara dan juga ilmu-ilmu syariah gitu di dalamnya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, selama masa pendidikan itu diskusinya Kak Koyim ini mendapatkan ilmu-ilmu baru. Lalu, biasanya siapakah yang menjadi narasumber pada forum-forum diskusi pada saat masa-masa pendidikan seperti itu, Kak? Kemarin itu diisi oleh pengurus-pengurus APSI pusat ya. Materinya diisi oleh beliau-beliau. Kemudian ada juga yang dari profesor di Fakultas Syariah seperti Ibu Dekan juga mengisi, Prof Umi juga ngisi materi di sana. Oke, berarti yang menjadi narasumber dalam sesi forum diskusi ini memang orang-orang yang kompeten di bidang hukum ya, betul, Kak ya. Betul. Lalu tadi setelah dikatakan dari masa pendidikan lalu ada ujian. Nah, kita hidup aja pasti ada ujian nih, apalagi untuk proses magang menjadi advokat gitu. Lalu ketika ujian nih Kak, apa saja yang harus dipersiapkan atau ada suatu hal yang harus digarisbawahi nih untuk para sobat-sobat di rumah yang mungkin tertarik untuk ikut magang sebagai advokat ini? Tentunya kalau sudah masuk ke ujian ya, semua ilmu yang kita pelajari di pendidikan harus dipelajari semua. Karena memang nanti itu akan tampil, akan keluar pas waktu ujian gitu kan. Cuman yang perlu digarisbawahi waktu itu membuat surat kuasa dan membuat surat kuasa dan surat gugatan itu yang perlu ya, yang sangat perlu. Karena memang di ujian itu kita nggak pakai laptop, nggak pakai komputer, nggak, tapi ditulis tangan. Ujian tulis? Iya, ujian tulis. Surat gugatan itu harus ditulis, makanya harus memang betul-betul dipelajari. Itu yang paling inti di ujian advokat biasanya. Sebelumnya itu apakah untuk penulisan surat kuasa ini sudah dipelajari semasa-masa perkuliahan atau merupakan hal baru selama ujian sebagai advokat ini, Kak? Iya. Saya dulu pernah belajar juga. Jadi ketika pas waktu ujian atau pendidikan, saya merasa ini mengulang kembali pelajaran yang saya dulu pelajari. Nah, seperti itu. Tapi di ujian itu juga ada multiple choice, ada pilihan ganda. Iya, pilihan ganda. Baru nanti ke esai, gugatan, surat kuasa gitu. Kalau untuk masa ujiannya itu Kak, apakah dalam waktu kurun 1 hari atau secara bertahap begitu? Saya dulu 1 hari, dikasih waktu selama 2 jam. Berarti dalam ujian ini 1 hari dengan rentang waktu 2 jam. Ya, kisaran 2 jam lah. Dengan ujian pilihan ganda dan esai. Wah, menantang sekali nih ujiannya ini. Lalu menurut kakak nih, sudah menjalani masa pendidikan, terus ujian, dan sekarang sedang memasuki masa-masa magang. Apa sih tantangan yang menurut kakak itu, wah ini tantangan terbesar nih selama menjalani masa magang sebagai advokat gitu? Tantangan terbesar sebetulnya ada pada diri kita. Pertama, rasa malas. Kadang kan gini, dipanggil oleh senior advokat, ayo ikut sidang gitu kan.
tantangan terbesar itu adalah rasa malas. Rasa malas harus bolak-balik ke pengadilan. Ini itu harus ke kantor advokat lah, harus ke inilah. Itu sebetulnya tantangan terbesar. Dan di antaranya juga tantangan terbesarnya adalah menganalisis kasus. Gitu ya. Itu tantangan terbesar sebetulnya. Karena memang harus benar-benar kritis terhadap kasus yang terjadi. Jadi memang argumen-argumennya itu memang harus kuat lah, kira-kira seperti itu. Harus bersikap netral. Iya, bukan netral, cuman harus memang kuat lah penalarannya seperti itu. Itu yang paling berat. Apakah dalam mengatur waktu nih, kan tadi kakak bilang tantangan terbesar sih datang dari diri sendiri, dari rasa malas. Untuk manajemen waktunya nih, menurut kakak itu hal yang enggak kok ini masih rasa mudah gitu, atau sulit juga untuk mengatur waktu sebagai magang di advokat ini gitu? Saya di advokat dan teman-teman itu sebetulnya tidak pas setiap hari ya. Kadang kan kasus itu tidak setiap hari juga kan. Kadang ada sidang, kadang tidak. Ya kadang free juga, kadang ada sidang gitu. Tentunya tidak terlalu bagi saya, tidak terlalu, karena memang sidang itu tidak tiap hari. Lalu kan kalau Kak Koimudin ini sendiri dari memang jurusannya hukum tata negara. Lalu apakah ketika ada sidang atau kasus, tapi itu tidak secara umumnya tidak di bagian hukum tata negara, apakah kakak tetap mengambil itu atau hanya memang yang bagian hukum tata negara saja nih? Iya, saya pas waktu kuliah sebetulnya di hukum tata negara itu tidak hanya belajar tentang hukum tata negara ya, melainkan di dalamnya itu dulu saya belajar tentang ilmu negara, ilmu politik, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum acara perdata dan sebagainya. Tentunya sekarang yang dialami masa-masa magang itu seolah-olah mengulang kembali. Oke, berasa di preview ya Kak? Iya, di preview. Lalu mendengar tantangan yang sudah kakak sebutkan tadi, yaitu selain rasa malas juga harus berpikir kritis. Nah, mungkin bisa nih kakak kasih tahu kepada sobat, kira-kira skill apa sih yang sekiranya atau kemampuan yang menurut kakak ini paling dibutuhkan dalam menjalani magang sebagai advokat ini? Ya, pertama ya, komunikasi yang baik. Jadi antara kita dengan senior ataupun kita dengan klien itu harus komunikasi yang baik, beretika, gitu ya, beretika itu yang harus dilakukan oleh seorang advokat. Ya. Kemudian kemampuan di bidang hukum, tentunya sebagai advokat karena memang sebagai penasihat hukum gitu kan, konsultan hukum gitu, harus memang betul-betul tahu atau pintar di bidang hukum, gitu. Menguasai di bidang hukum. Kemudian relasi juga. Relasi antara advokat dengan advokat lainnya atau enggak dengan lembaga-lembaga lain gitu, itu penting juga. Tapi kan Kak, mau sebesar apapun tantangan yang kita terima pasti akan ada nih pengalaman yang berkesan. Kalau boleh tahu nih Kak Koimudin ini sudah magang berapa lama nih sebagai advokat? Sebetulnya tidak lama ya, bisa dikatakan hitungan bulan saja, tidak sampai 1 tahun. Cuman kalau misalkan ditanyakan yang paling berkesan itu apa? Yang paling berkesan itu ketika bertemu dengan teman-teman advokat yang lain. Jadi kita saling mengenal meskipun kita beda organisasi, kita tetap apa ya istilahnya solid sebagai advokat lah, kira-kira seperti itu. Jadi saling merangkul sebagai suatu profesi ya Kak ya. Betul. Nah ini nih yang paling ditunggu nih, mungkin pertanyaan ini juga terngiang-ngiang di kepala sobat. Apa sih hal yang paling penting khususnya untuk mahasiswa hukum yang ingin terjun ke dunia advokat, atau apa nih yang harus disiapkan sejak kuliah mungkin ya untuk bisa menjajaki dunia magang dan advokat ke depannya? Iya, hampir sama sebetulnya ya. Yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa hukum itu, kalau misalkan nanti mau melanjutkan di advokat gitu, yang paling dipersiapkan itu adalah kemampuan di bidang hukum, itu yang pertama. Kemudian kembali ke yang tadi, skill berkomunikasi dengan orang lain, itu yang paling dibutuhkan lah, kira-kira seperti itu. Berarti selain dasar yang memang dasar harus menguasai ilmu hukum,
komunikasi atau public speaking nih ya, juga betul. dibutuhkan. Betul, Selain betul. itu juga relasi kepada orang-orang Betul. ataupun lembaga. Nah, terakhir nih, apa harapan kakak ini setelah selesai magang? Atau ada rencana karir ke depannya nih? Atau ada bidang khusus yang ingin kakak ini lebih tekuni di dunia advokat, atau oh ternyata aku nggak mau jadi advokat deh, mau jadi ini gitu? Mungkin begini ya, kalau pandangan saya ke depan itu sebetulnya masih kayak bisa dikatakan rabun, cuman juga ada ambisi gitu, ambisi untuk kemana dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tentunya untuk advokat ini tetap saya akan melanjutkan. Di samping itu juga saya pengen lebih dalam lagi belajar tentang ilmu hukum, karena memang pas waktu saya magang kayak seolah-olah saya ini kok kayak paling bodoh gitu kan di bidang hukum gitu. Jadi memang perlu lagi belajar. Mungkin nanti juga ingin melanjutkan S2-nya di bidang hukum. Doanya saja ya. Amin. Biar bertambah juga ilmu hukumnya gitu. Biar nggak bodoh terus. Biar menjadi lulusan pertama yang menjadi advokat di IAIN Madura juga. Okay. Sebetulnya ada juga advokat. Ternyata sebelumnya sudah ada. Berarti nyusul. ditunggu lah, ini menyusul. Kalau di hukum tata negara ya. Menjadi yang pertama. Betul, betul. Oke, terima kasih banyak Kak atas sharing pengalaman hari ini. Semoga sukses terus untuk karir kedepannya. Amin. Rasanya kita mendapatkan banyak wawasan baru dalam obrolan nyaman kita kali ini. Oke sobat, mungkin itulah akhir sesi kita pada podcast nyaman hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Koimudin atas waktunya, dan tentu saja untuk sobat semua yang sudah mendengarkan sampai akhir, di mana kita berbincang tentang hal-hal yang membuat hidup kita tuh lebih bermakna dan inspiratif tentunya. Dan saya ingatkan kembali untuk sobat, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa tentunya untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube IMTV untuk tetap mendapatkan info terupdate dari kampus tercinta. Saya Heni Mutalib pamit undur diri beserta tim yang bertugas. Sampai jumpa dan tetap nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.